Kasiki dipanggil untuk menghadap Toranaga. Sebelum itu, ia membuat sebuah surat wasiat untuk dirinya untuk antisipasi jika ia akan mati. Ketika Kasiki bertemu dengan Toranaga, ia diinterogasi tentang kejadian penyerangan di rumah Toranaga. Toranaga mencurigai Ishikawa telah berkhianat kepadanya karena kabar Ishido berkunjung ke rumah Ishikawa sudah sampai ke telinga Toranaga. Toranaga bertanya apa yang Ishido janjikan kepadanya. Kasiki menjawab ia dijanjikan posisi regen, namun Kasiki tidak menginginkan hal tersebut. Yang ia inginkan adalah wilayah provinsi Suruga dan memperluas wilayahnya. Karena untuk memimpin daerah tersebut, ia harus tetap hidup dan memihak Ishido. Kasiki sudah pasrah apabila ia akan dieksekusi di tempat oleh Toranaga. Tidak disangka Toranaga tidak menghukum Kasiki, ia malah menyuruh Kasiki untuk membawa John yang dipanggil dengan nama Ajin-san dan Nyonya Kiri ke desa nelayan Ajiro, karena Ajin-san adalah target yang sebenarnya dalam peristiwa serangan di rumah Toranaga. Dengan begitu, wilayah surga akan ia serahkan kepadanya. Beralih ke Pastor Martin, ia memberikan informasi kepada Kapten Kapal Hitam bahwa kapalnya tidak ada izin untuk berlayar karena Toranaga ingin mengetahui profit yang dihasilkan dan mengetahui aktivitas mereka di Tiongkok. Tentu saja Kapten Kapal Hitam tidak menerima itu. Ia merasa bahwa posisinya lebih unggul karena bekerja di bawah keluarga kerajaan Portugis. Ia tidak mau tahu masalah tersebut dan harus segera dibereskan, terutama John yang mulai mengganggu aktivitas mereka. Kapten kapal akan berangkat malam hari baik tanpa izin maupun tidak. Saat John dirawat lukanya oleh seorang tabib, ia yakin bahwa asasin yang menyerang mereka semalam adalah pesanan dari orang-orang Portugis karena harga untuk membayar seorang asasin sangatlah mahal. Kemudian mereka diberitahu oleh Buntaro untuk segera bersiap keluar dari Osaka dan menuju ke Ajiro. Begitu juga dengan Fuji yang sedang berduka karena baru kehilangan suami dan anaknya. Ia juga harus ikut dengan rombongan ke Ajiro. Pagi harinya, rombongan yang menuju ke Ajiro pun bersiap dan bergegas yang dipimpin langsung oleh Kasigi. Diinformasikan bahwa Toranaga tidak ikut dalam rombongan. Satu persatu wanita memasuki tandu terlebih dahulu. Namun rombongan mereka dikejutkan dengan kedatangan Ishido yang datang untuk inspeksi. Ishido datang karena mendengar informasi bahwa Barbarian akan pergi dari Osaka bersama Nyonya Kirin. Ishido merasa harus ada izin terlebih dahulu kepadanya. Ia menyeru anak buahnya untuk memeriksa satu persatu orang yang dibawa. Sempat ada ketegangan di antara para bawahan. Toda mencoba mencairkan suasana dan mempersilahkan Ishido untuk memeriksa mereka. Ishido tidak menemukan hal yang mencurigakan lalu menawarkan untuk mengawal rombongan mereka sampai pelabuhan. Ternyata Toranaga bersembunyi dan menyamar sebagai pelayan di antara rombongan, bertukar posisi dengan Nyonya Kiri. Di gerbang mereka harus diperiksa kembali setiap anggotanya. John mencoba mencegahnya dengan membuat keributan bahwa mengintip wanita adalah hal yang melanggar privasi di negaranya. Upaya John berhasil, mereka pun lolos dari pintu gerbang. Malam harinya, saat mereka melewati hutan, rombongan mereka disergap oleh pasukan Kiyama yang berafiliasi dengan Katolik Portugis. Tujuan mereka adalah menghabisi John. Toranaga muncul dari balik tandu yang sebelumnya bertukar posisi dengan Nyonya Kirin. Pertempuran pun terjadi. Dan Toranaga ketahuan oleh pasukan Ishido. Jozen memerintahkan untuk menangkap Toranaga. Terjadilah pertempuran 3 kelompok di satu tempat. Kasigi juga tidak menyangka bahwa Toranaga ada di dalam rombongannya. Jozen mencoba kabur untuk memberitahu Ishido bahwa Toranaga bersama rombongan. Buntaro mencoba mencegah dengan panahnya namun gagal. Rombongan Toranaga segera menuju ke dermaga dan Buntaro mencoba menahan pasukan musuh. Tsukiyama mengantisipasinya dengan mempersiapkan anak buahnya di dermaga. Sesampai di dermaga, mereka menuju ke kapal memakai perahu. Ternyata Buntaro masih bertahan namun dikejar oleh pasukan Ishido. John meminta untuk kembali menyelamatkan Buntaro namun ditolak oleh Kasigi. Buntaro memilih untuk bertarung sendirian dan mengorbankan dirinya. Toranaga memberi penghormatan kepada Buntaro. Sesampainya di kapal, John melihat ada yang tidak beres di perairan karena ada perahu pemancing pada malam hari. Ternyata perahu tersebut adalah anak buah Tsukiyama yang sedang bersiap untuk menyergap. John merasa apabila mereka nekat melewati perahu-perahu tersebut, mereka akan tenggelam. Lalu John mempunyai ide untuk mendekati kapal hitam yang sedang berlayar di dekat mereka. Di dalam kapal hitam sedang ada perdebatan antara Martin dengan kapten kapal. Martin memperingatkan bahwa mereka harus mengikuti protokol namun kapten tidak mau mendengarkannya. Mereka pun diberitahu ada sesuatu yang mendekati kapal mereka. John membawa Toranaga untuk bernegosiasi. Toranaga menjanjikan izin berlayar untuk kapal hitam apabila mereka mau membantu Toranaga melewati perahu-perahu kecil bajak laut.
Tentu saja hal itu tidak cukup bagi kapten kapal hitam. Lalu Toranaga menawarkan 10.000 koin perak untuk berinvestasi dan separuh profit bisa dimiliki oleh kapten kapal hitam dan izin pembangunan gereja di Edo. Namun Toranaga meminta syarat agar para regen Kristen Sukiyama dan Ono beralih berpihak kepadanya. Kesepakatan pun terjalin. Ada satu hal lagi yang kapten kapal inginkan, yaitu meninggalkan John. Toranaga awalnya keberatan, namun setelah ia diberi catatan perjalanan John oleh Pastor Martin dan memperingatkan bahwa John bukanlah seorang pedagang, Toranaga pun mensetujuinya. John yang tahu ia akan ditinggalkan, tidak tinggal diam. Lalu ia menyuruh kru kapal untuk menabuh drumnya, dan John mengambil alih kemudi kapal Toranaga. Ia mendekat dan menyamai kecepatan kapal hitam dari samping. Sementara itu, Ishido memantau pergerakan kapal rombongan Toranaga dan John dari daratan. Kapal hitam berhasil melewati perahu bajak laut dengan mudah, namun posisi kapal John tidak menguntungkan karena terlalu dekat dengan karang. John memberikan instruksi kepada kru kapal untuk menambah kecepatan. Tidak disangka, Rodriguez memberikan celah kepada John karena ia berhutang nyawa kepadanya, sehingga kapal John bisa melewati dan lolos dari karang laut. John bersorak kegirangan, semua orang merasa kagum dengan John. Setelah kejadian semalam, para regen bersitegang saling menyalahkan. Ishido merasa terhina karena ada kekerasan di kotanya. Sukiyama berdalih dan kecewa karena banyak bandit di Osaka yang Ishido jaga. Mereka juga membahas tentang eksekusi barbarian dan Toranaga. Ketegangan mereka terpecah dengan kedatangan Toda Hiromatsu yang membawa pesan, yaitu bahwa Toranaga merasa kecewa dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Dewan Regen, yang artinya ada kekosongan di dalam Dewan Regen. Hal itu tidak menguntungkan bagi para Dewan Regen karena secara aturan Taiko langsung, apabila Dewan Regen tidak lengkap, segala kebijakan atau pemungutan suara tidak bisa diputuskan secara langsung. Sebelum sampai di Ajiro, Toranaga memutuskan untuk pergi ke Edo terlebih dahulu dan memberikan tugas kepada anaknya Yoshinaga Kado bersama Kasigi untuk memimpin dan melatih resimen baru. Toranaga menemui John untuk berterima kasih atas bantuannya di Osaka dan memberitahu bahwa ia mendapatkan catatan John sebagai bajak laut selama ini. Kejahatan John seharusnya dihukum dengan berat. Namun Toranaga mengatakan bahwa untuk menerjemahkannya perlu waktu yang lama, yang artinya John diberi waktu oleh Toranaga untuk mempersiapkan peperangan. John diberi tugas untuk melatih dengan cara taktik orang barat. John sebenarnya tidak begitu mengerti tentang taktik perang karena ia adalah seorang pelaut, namun ia menerimanya dan meminta untuk anak buah kapalnya yang dahulu untuk dibebaskan sebagai gantinya. Toranaga tidak menjawab keinginan John, namun memberikan sebuah gelar panggilan, yaitu Hatamoto, sebuah penghormatan yang besar. Lalu Toranaga mengajak John untuk berenang dan memintanya untuk mengajari Toranaga cara terjun ke air berkali-kali. Selanjutnya lomba berenang menuju ke pantai. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.